Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan nih materi keamanan informasi kita di pertemuan ke-7, yaitu fungsi hash dan juga integritas data. Coba kita cek ya. Eh, Kalau kita review lagi yang sudah kita bahas sebelumnya, kita telah bahas terkait dengan dukungan kerahasiaan. Apakah oh ya boleh, siap, bentar ya. Oke ya, makasih Rizky ya. Recording in Oke, progress. jadi di sini kerahasiaan itu untuk dukungannya menggunakan teknik kriptografi ya. Jadi pesannya itu dikodekan sedemikian sehingga nanti menjadi bentuk ciphertext dan tidak bisa dimaknai ya. Artinya itu tidak bisa diketahui. Terus ada juga nih autentikasi asal data ya. Jadi kemarin juga kita bahas tentang kriptografi kunci publik, yaitu algoritma kriptografi yang menggunakan kuncinya itu tidak sama ya antara untuk nge-encrypt dan nge-decrypt. Nah, tapi justru sebenarnya itu ya kemarin ya, ketika kita pakai kriptografi kunci publik, itu eh, seseorang yang mengirimkan data kepada kita, misalkan kita yang menjadi tujuan datanya, tujuan pengiriman ya, dalam saat komunikasi, itu pasti menggunakan kunci publik milik kita. Jadi kalau ada orang lain yang mengirimkan pesan kepada kita secara rahasia, ya berarti harus menggunakan kunci publik kita. Nah, di sisi lain nanti ketika sudah kita terima datanya, berarti harus bisa kita decrypt, bisa kita terjemahkan kembali ke pesan aslinya menggunakan kunci private yang kita simpan. Ya karena memang seperti itu. Tapi akhirnya kan hmm, dia data itu berasal dari mana mungkin menjadi pertanyaan juga gitu ya. Eh, Bagaimana caranya supaya bisa dijamin meskipun sama-sama menggunakan kunci publik milik kita, tapi gimana saya bisa bedain misalkan yang dikirim sama Rizky sama yang dikirim sama Tata gitu ya. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk diidentifikasi ketika proses komunikasi itu berlangsung. Eh, nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya kita akan bahas tentang teknik hash. Yang lebih lanjut, teknik hash ini bisa kita gunakan untuk mengecek integritas data. Ya, integritas data itu. Ntar kita cek lebih lanjut ya. Nah, jadi ini ada definisi fungsi hash secara umum, terus juga tipikalnya itu seperti apa ya, karakter dari sebuah fungsi hash yang digunakan, kegunaannya, bahkan mungkin nanti ada algoritma hash yang banyak digunakan tuh MD5 dan sebuah algoritma autentikasi yang namanya MAC ya, yang menerapkan algoritma MD5 dan juga sebuah mode operasi dan cipher block tertentu nih ya. Jadi mungkin ini hmm, yang keempatnya algoritma MD5 dulu, baru nanti yang kelimanya MAC itu ya. Oke. Ada deh semua, saya yakin kalian semua sudah tahu ya apa itu fungsi hash. Fungsi hash ini pertama kali ada dikenal mungkin istilahnya ketika belajar apa tuh struktur data ya. Ada hash utamanya untuk membuat struktur data yang penelusurannya itu bisa mendekati direct address ya. Eh, jadi dikaitkan antara nilai data dengan lokasi data itu nanti disimpan di tabel hash-nya itu seperti apa. Karena utamanya data itu kan bisa dicari secara langsung sekiranya lokasinya sudah ketahuan gitu ya, indeksnya sudah ketahuan. Yang menjadi repot penelusuran data itu adalah ketika apa? Kita nyari data, misalkan coba dong cari datanya Tata gitu ya, tapi kita nggak tahu Tata itu indeksnya berapa ya. Nah ya kalau seperti itu, ya mau tidak mau kita harus ngecekin indeksnya satu demi satu, dari yang paling depan ini bukan, yang ini bukan, indeks nol, Tata bukan, oh bukan, indeks satu kali, ya, terus ya, itu lama ya. Tapi kalau misalkan indeksnya udah ketahuan, ya secepat eh, se- sesegera mungkin ya saat itu juga langsung ketahuan ya, karena kita kalau udah tahu indeksnya ya bisa langsung dapat karena bisa random access ya seperti itu. Nah, tapi di sini memang fungsi hash-nya itu secara umum ya serupa, tapi memang dengan karakteristik khusus ya. Jadi ini memetakan suatu nilai ke nilai lain gitu ya. Yang biasanya nilainya itu relatif lebih terbatas. Eh, ini utamanya bisa digunakan untuk mengkompresi pesan.
ya, dengan tanpa menghilangkan nilai-nilai yang esensial ya dari si pesannya itu sendiri sebenarnya. Jadi nanti fungsi hash ini bisa mengkompresi pesan ya M yang katakan saja ukuran sembarang bisa jadi sangat panjang ke sebuah string yang pendek dan tetap ukurannya. Artinya tetap ini artinya apa? Meskipun pesannya itu panjangnya beda-beda, bisa jadi nilai hasil outputnya, string H-nya ini ukurannya tuh tetap sama ya. Contohnya nanti mungkin MD5 tuh berapa ya? 128 ya kalau nggak salah ya. 128 bit. Jadi nggak peduli panjang pesannya berapapun ya outputnya meskipun berbeda tapi panjang stringnya 128 gitu. Jadi output dari fungsi hash itulah yang disebut sebagai sering juga disebut sebagai message digest ya. Karena apa? Karena tadi dia bisa mentransformasikan dari panjang pesan yang beragam, tidak sama gitu ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, bahkan ada panjang sekali gitu ya, menjadi pesan yang singkat, namanya message digest saja atau nilai hash value gitu. Nah, terus untuk kebutuhan di sini juga pada kesempatan kriptografi ini, fungsi hash-nya adalah fungsi hash yang irreversible. Artinya dia memang diskenariokan searah, fungsinya searah, yang tidak untuk dikembalikan lagi ke pesan semula. Jadi tentu fungsi hash ini berbeda dengan algoritma kriptografi ya, algoritma enkripsi. Karena kalau algoritma enkripsi justru dia harus reversible. Sesuatu yang dienkripsi dapat ciphertext harus dijamin bahwa dari ciphertext itu bisa kembali lagi jadi ke plain text-nya gitu. Jadi ada enkripsi, ada dekripsinya. Nah, kalau di sini enggak, justru dia hmm, dari pesan ke suatu nilai hash H gitu ya, H kecil. Jadi pesan M di hash H kecil yaitu tidak dituntut untuk supaya H kecil itu bisa balik lagi jadi M. Bahkan kalau bisa jangan bisa balik lagi gitu ya. Jadi pulsa arah gitu. Dengan ukuran yang tadi karakteristiknya adalah jauh lebih kecil. H kecil itu jauh lebih kecil. Haspel itu lebih kecil. Jauh lebih kecil. Eh, apa terlihat layar monitor saya? Halo? Terlihat, Bapak. Terlihat Terlihat. ya? Tadi tertekan. Jadi ini contohnya misalkan pesannya 1 mega. 1 mega itu kan kisarannya sejuta ya, sejuta byte. Ternyata hanya 256 bit nilai hash-nya gitu ya. Nanti kalau pesannya panjangnya beda juga tetap aja kalau pakai fungsi hash yang sama, umumnya dia mendapatkan hasil panjang hash yang tetap 256 bit. Nah, ini ilustrasinya. Jadi message di hash dapat nilainya. Nah, ini juga ilustrasinya panjangnya sangat besar. Umumnya ya, biasanya hash panjang itu sangat besar, jauh lebih besar daripada nilai hash. Oke. Nah, ini ilustrasi lain ya. Contoh misalkan ini pesan inputnya nih, satu paragraf di hash. Ya, ternyata ini hanya 160 bit. Nah, gitu. Boleh jadi nanti inputnya panjangnya beda lagi. Bisa lebih panjang atau lebih pendek daripada ini, dari ilustrasi ini pesannya. Pas di hash, ya hasilnya tetap. Kalau pakai fungsi hash yang sama, dia 160 bit juga. Nah, ini representasinya dalam bentuk heksadesimal yang di kanan. Kalau yang di kiri itu simbolisasi ASCII ya, karakter, string. Atau ini mungkin supaya lebih jelas ya. Ini ada halo, ini ada hello. Kalau kita lihat panjang pesannya beda-beda antara 1, 2, dan 3. Nah, nilai hash-nya juga beda-beda nilainya, tapi panjangnya sama gitu ya. Jadi inilah maksud dari fixed length output hash itu tadi. Nah, fungsi hash tadi disebutkan tidak dituntut untuk eh, bisa reversible ya. Bahkan justru ini skenario kan kalau bisa ya memang hard to invertible. Jadi memang harusnya kondisinya sulit ya. Jadi kalau ngitung fx dari x harusnya gampang. Itu arah maju, arah ke kanan. Tapi sebaliknya, kalau dari ketahuan nilai y-nya atau fx-nya untuk menentuin x-nya itu berapa sih? Ah, itu harusnya sih sulit gitu. Memang kondisinya seperti itu. Jadi fungsi hash itu umumnya adalah satu arah, one way function. Pesan yang sudah diubah menjadi message digest ataupun hash value, harapannya tidak bisa dikembalikan lagi menjadi pesan semula. Nah, tapi kita tahu ya, biasanya kalau sesuatu yang
inputnya panjang, keluarannya itu pendek, ya pasti itu juga menggambarkan ruang ataupun domain dari si input itu pasti lebih besar ya range hmm, domainnya ya, ruang itu lebih besar dibanding outputnya. Maka kalau seperti itu biasanya ya suka apa terjadi collision. Collision itu bentrok ya atau tadi itu nilai input A dan B yang beda, tapi ketika di hash ternyata sama. Nah, ini collision. Waktu belajar struktur juga kan collision ya. Nah, ini salah satu yang senantiasa dihindari sebenarnya kejadiannya. Fungsi hash yang bagus adalah fungsi hash yang collisionnya tuh jarang ya. Karena kalau dibuat tidak mungkin tidak terjadi collision itu sulit ya, sulit ya. Terus juga di sini pre-image resistant ya untuk sembarang output Y hasil pemetaan nilai hashnya ya. Ya harusnya juga diharapkan sukar menemukan inputnya A-nya. Jadi memang kondisinya harusnya tadi one way function tadi ya. Jadi kalau ada input atau message A ya, sorry maaf, kalau ada output ya nilai hash Y kecil, nilai hash Y kecil, ya harusnya ada kondisi nilai kecilnya dapatnya dari pesan A yang gimana sih? Nah, itu harusnya susah untuk diterka ya. Jadi itu pre-image resistant. Jadi dari nilai hash dibalikin itu harusnya susah. Tidak mungkin gitu ya. Atau bahkan ya minimal susah lah gitu ya. Terus juga second pre-image resistant. Nah, untuk input A dan output Y ya. Y itu kan nilai hash dari A ya. Sukar juga menemukan input kedua B sedemikian sehingga HB itu juga sama dengan Y juga. Nah, ini ada kaitannya dengan apa tuh? Dengan collision tadi. Collision itu kan kondisi ketika apa? Ada dua nilai berbeda pesan A dan B di hash ternyata nilainya sama gitu. Nah, tapi itu mungkin terjadi, tapi harusnya meskipun itu mungkin terjadi, harus ada kondisi bahwa sulit menerka ya. Menerka ketika misalkan kita tahu bahwa untuk input A dapat outputnya adalah Y, terus kita sukar untuk menentukan. Sebenarnya kalau Y ini bisa diterka, Y ini bisa diperoleh dari apa lagi sih selain A gitu tuh ya. Nah, nyari B itu susah juga harusnya. Sukar menemukan input B yang memiliki relasi bahwa outputnya sama dengan A gitu ya. Di mana A dan B ini berbeda. A berbeda tapi hash-nya mereka sama. Itu sukar harusnya. Apakah sampai di sini dipahami, Adik-adik? Anak-anak semua? Halo? Dapat dipahami, Pak. Pahami ya, siap. Keren. Nanti kita hari ini itu ya, bukber bukan? Pada ada yang ikut nggak? Halo? Iya, Pak. Rizky ikut? Ki? Ikut, Pak. Ikut, ya, siap. Oke. Ya, lanjut lagi ya. Tapi gini, sebenarnya saya mau menyampaikan, kalau nggak salah ada yang MPTP kan? Ya nggak? Jadwal MPTP. Nah, itu tolong utamakan perkuliahannya ya. Ikutnya menyusul aja. Karena kalau tidak salah MPTP ada yang jadwal jam 4 gitu ya. Dipahami ya gitu ya. Tolong diinfokan ke yang lainnya Ki ya. Nggak enak ke dosen MPTP-nya ya. Dan memang kan utamanya adalah perkuliahan ya. Dipahami ya? Halo? Iya, Pak. Siap, Hmm. Pak. Ya, nuhun Ki. Nah, lanjut ya. Jadi ini tadi ya. Ini ilustrasinya. Nah, fungsi hash satu arah itu tidak tepat disebut proses enkripsi. Ya benar dong. Ya karena kalau enkripsi itu pasti harus bisa didekrip. Padahal fungsi satu arah ini ya memang tidak untuk bisa dikembalikan lagi ke nilai pesannya. Ya. Karena nilai hash, kalau kita itu anggap sebagai ciphertextnya, ya kalau ciphertext kan bisa jadi plain text lagi. Nah kalau hash ini tidak, memang diskenariokan untuk tidak ditransformasi balik menjadi pesan semula. Terus alasan lainnya, kalau fungsi enkripsi itu kan biasanya melibatkan kunci. Karena prosedurnya itu tidak rahasia ya. Bahkan kemarin DES, AES kita jabarkan, terus RC4 juga kita jabarkan, prosedurnya itu tidak rahasia. Tapi apa yang menjadikan itu keamanannya tetap terjaga? Karena ada keterlibatan kunci yang kalau kunci itu tidak bisa
ketahui, maka ciphertext itu tidak bisa dikembalikan lagi menjadi plain text. Nah, sedangkan di hash ini tidak menggunakan kunci. Ya, jadi memang hash ini peruntukannya bukan untuk mengenkripsi, ya, bukan untuk mengenkripsi. Jadi berbeda. Nah, ini beberapa fungsi hash satu arah yang banyak atau populer ya, dengan masing-masing panjang outputnya tuh. Ya. Nah, MD2, MD4, MD5 ya. MD berapa itu? MD itu message digest tadi ya, karena memang ukuran outputnya tuh relatif lebih singkat dibanding inputnya, dibanding masukannya. Dia hanya 128 bit. Atau kalau direpresentasikan dalam bentuk heksadesimal yang masing-masing 4 digit bit, berarti 16 digit, maaf, 32 ya, maaf. Heksadesimal kan 4 ya, 4 bit ya, 4 bit masing-masing. Berarti 32 bit ya, 32 digit heksadesimal. Ada juga rep MD ya, dan yang lain mungkin SHA ya, karena memang untuk authentication version nih ya. Nah, 512 ya, ada yang 384 juga dan lain sebagainya. Nah, ini yang 3 ini adalah yang kita kenal sebagai SHA-2 ya. Oke. Hmm, oke. Nah, sekarang kita bicara dari dukungan untuk integritas pesan. Jadi integritas pesan ini lebih kepada menjamin ya, apakah memang pesan yang dikirimkan ini belum mengalami perubahan ya ketika ditransmisikan. Khawatirnya kan attacking itu ada yang pasif cuma ingin membongkar apa maknanya, tapi ada juga yang aktif. Serangan itu bisa juga aktif dengan cara memanipulasi ataupun mengubah ciphertext yang dikirimkan. Nah, jadi penting juga tuh integritas pesan itu. Pesan yang dikirimkan itu bisa jadi modifikasi atau dimanipulasi ya. Nah, fungsi hash ini menarik ya. Dia punya sifat yang sangat sensitif ketika terjadi perubahan satu bit pada pesan. Jadi kalau ada pesan ya yang berubah meskipun hanya satu bit, ketika di hash atau ketika dibandingkan nilai hash-nya dia ketika belum diubah dengan nilai hash dari pesan yang sudah diubah, itu akan sangat signifikan perubahannya. Perubahan satu bit pada pesan ya itu akan mengakibatkan perubahan nilai hash yang sangat signifikan. Jadi ketika diperbandingkan seperti itu. Sehingga ini juga bisa menjadi pengecekan integritas. Jadi seandainya kita punya pesan gitu ya, terus pesan itu di hash, kita tahu nilai hashnya kita kirimkan ke si penerima, misalkan seperti itu. Nah, tiba-tiba kita kirimkan nih pesan, di tengah jalan pesan itu dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kita bisa minta tolong ke si penerima itu. Nanti pas sudah nerima, tolong dicek dulu ya nilai hash dari pesan yang kamu terima. Di hash, si pesan yang dia terima yang ternyata sudah dimanipulasi, dibandingkan. Ya kalau ternyata masih sama, nilai hash yang tadi sebelumnya kita kirimkan dengan nilai hash si pesan yang dia terima, ya berarti si pesannya itu tidak mengalami manipulasi. Tapi kalau tidak sama, ya itu bisa menjadi eh, penanda ya bahwa terjadi manipulasi ataupun perubahan bit dari pesan yang kita kirimkan dan dia terima itu. Gitu ya. Contoh nih misalkan ada pesan nih hari ini tanggal 23 Februari 2023 gitu ya. Nah, di hash nih. Nah, dapat nih hashnya seperti ini. Ternyata 23 itu diubah ya 32 Februari. Ini kan juga secara logik nggak masuk ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Terlepas dari Februari nggak ada tanggal 32-nya, ternyata perubahan satu karakter ini memang tidak hanya satu bit ini, tapi satu karakter ini dari 23 menjadi 32 ini ternyata merubah sangat signifikan ya. Hampir setiap karakter yang berpadanan mungkin berubah nih ya. Banyakkan yang berubahnya dibanding yang tetapnya. Padahal hanya dua. Nah ini. Jadi bisa kita lihat perubahan sedikit pada pesan ketika di hash itu bisa mengakibatkan perubahan yang signifikan.
Gitu ya. Nih, terus ini hanya ilustrasi aja ya bahwa hmm, perubahan panjang pesan itu ukurannya tetap sama, perubahan sedikit ya, misalkan jams oper ya, huruf V sama huruf U ini ditukar ya ternyata berubah tuh, ya. Ditukar juga berubah sekali, sangat berubah. Nah, jadi ini memang eh, bisa menjadi penanda. Sekiranya sebuah nilai hash-nya berubah, maka boleh jadi itu sudah ada manipulasi atau perubahan terhadap si nilai pesannya. Nah, maka daripada itu seringkali ini fungsi hash ini digunakan untuk mengidentifikasi ya apakah sebuah file ataupun aplikasi, berkas aplikasi itu sudah dimanipulasi. Takutnya kan kalau kita apa tuh eh, install aplikasi, ngedownload aplikasi, ya, seringkali itu dapat nilai apa? Nilai hash-nya ya, untuk ngecek bahwa aplikasi yang kita download itu aman. Ya, takutnya memang adalah aplikasi yang sudah disisipi oleh malware atau yang lain sebagainya. Jadi di sini contohnya nih eh, bisa menggunakan berbagai itu ya, berbagai nilai hash-nya tuh. Jadi suatu ISO ini kan untuk instalan ya. Eh, kita dapat nih bisa kita copy. Jadi nanti pas kita kirimkan ke rekan kita, misalkan aplikasi yang kita buat itu, sebaiknya selain kita kirimkan aplikasi instalannya, kita cek juga ininya nih. Apa? Kita copy juga. Kita sertakan juga ke dia adalah nilai hash-nya. Jadi nanti ke dia kita bilang, sebelum kamu install, tolong di ini dulu, di hash dulu. Kalau pakai MD5 harusnya begini dapatnya. Kalau beda, jangan, jangan diinstal. Nanti saya kirim ulang, gitu. Boleh jadi tengah jalan udah korup atau ada manipulasi. Dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Jadi kalau ini sih sebenarnya lebih kepada itu ya, nilai eh, ini aplikasi verifikator kan, verifikator. Jadi baiknya nanti kita pas mau ngirim ataupun mau ngedownload, mau menginstal, cek dulu. Nah, biasanya kalau kita punya ISO itu dapat nilai hash-nya. Kita cek aja. Kita bisa perbandingkan. Untuk cek. Nah ini ya, di program yang di-download atau diunduh dari internet, seringkali ada file berupa nilai hash-nya. Sehingga nanti kita perlu cek dulu. Bahkan bisa kita cek secara otomatis ya, apakah ini memang sudah rusak atau belum. Nah, terus yang kedua adalah bisa menghemat waktu pengiriman. Ini lebih kepada misalnya begini ya. Kalau kita bicara arsip, arsip itu biasanya adalah ukurannya besar-besar. Ya. Tapi atas kebutuhan akses, seringkali kita buat mirrornya atau kita buat duplikatnya. Ya. Misalkan arsip negara kita nih, karena sering diakses di Jakarta, di Bogor, misalkan, terus di Bandung, terus di Surabaya, ya seringkali kita buat apa? Mirrornya. Katakan saja arsip yang dibuat mirrornya itu dibuat duplikatnya itu, ya. Jadi istilahnya dibikin salinannya supaya koneksinya tidak bisa terfokus, yang di Jakarta melayani akses di Jakarta, yang di Bogor melayani pengaksesan user-user di Bogor, dan lain sebagainya, jadi dibuat duplikatnya. Nah, eh, seringkali ya secara berkala harusnya kita cek, takutnya si duplikatnya ini kan bisa aja ada proses manipulasi ya. Mungkin yang paling aman dijaga ketat dari prosedur manipulasi tidak berwenang adalah server yang di Jakarta aja gitu. Karena mungkin kalau kita bikin mirror sampai 10 titik, waduh, jasa ataupun biaya untuk pengamanan situs yang di 10 lokasi itu kan berat ya, besar gitu. Tapi gimana nih supaya secara berkala kita bisa mengecek bahwa arsip yang ada di Bogor, di Bandung, di Bali, dimanapun itu selalu selalu cocok atau selalu valid ya, tidak ada manipulasi ataupun tidak ada perubahan dibandingkan dengan yang asli yang ada di Jakarta. Nah tentu hmm, itu penting ya.
ya seenggaknya kalaupun terjadi manipulasi langsung teridentifikasi. Wah ini ada perubahan nih. Oh udah nggak valid lagi nih, gitu ya. Nah itu gimana caranya? Ya tentunya kalau misalkan secara berkala kita buat duplikatnya, misalkan setiap sebulan sekali kita bikin duplikatnya, jadi selalu diduplikat ulang gitu ya. Nah, disinkronisasi ulang ya, dan arsip ini kan tidak berubah ya, tidak ada perubahan. Jadi Jakarta itu tidak ada perubahan. Misalkan arsip catatan yang lampau. Nah, itu berarti gimana? Ya repot kalau ukuran sangat besar mentransmisikan data yang sebesar arsipnya kan repot. Apalagi kalau misalkan situs-situs mirrornya itu lebih dari satu. Maka daripada itu biasanya yang dilakukan adalah cukuplah apa? Cukuplah di hash aja. Berapapun ukuran data yang sangat gede itu, ya di hash pasti pendek, kecil, tetap. Ya sehingga nanti yang perlu dilakukan adalah tinggal gimana? Tinggal kirim hashnya ke Bandung. Nah, di Bandung dicek. Yang arsip yang di Bandung juga di hash. Bandingkan nilai hash data yang asli yang dijaga ketat yang ada di Jakarta, bandingkan dengan nilai hash yang ada di Bandung. Gitu. Dan mentransmisikan hash yang pendek kan murah, gitu ya. Sehingga nanti bisa dicek. Oh ternyata Bandung ini sama. Oh berarti aman. Gitu. Ternyata beda nih. Oh kalau beda berarti ada manipulasi. Memang kalau terjadi manipulasi ya cara satu-satunya adalah apa? Ya mungkin perlu di mirroring ulang ya. Ya butuh biaya. Tapi kan karena memang sangat dibutuhkan. Beda halnya dengan tadi. Nggak tahu dari manipulasi ataupun enggak, ngeceknya juga repot, gede karena ukurannya. Kalau mirroring berkala, tiap minggu atau tiap bulan kan repot. Tapi ini hanya dilakukan kalau memang terjadi perubahan. Apakah ini dipahami, Adek? Halo, guys? Aman? Aman, Pak. Aman ya. Lanjut ya. Terus ini juga, tadi berapapun pesan yang menjadi input ketika di hash itu akan menjadi apa? Panjangnya seragam. Ya. Nih kalau yang sering bikin aplikasi user, bikin tabel user, kan ada tuh ya password ya. Nah, password kan panjangnya kadang-kadang bebas, minimal 8 karakter gitu ya. Tapi bebas. Nah, gimana tuh nyimpen di database-nya? Padahal di database kan biasanya kita butuh apa tuh? Secara spesifik strukturnya ya. Kalau kita pasang cuma 30 karakter, jangan-jangan ada yang lebih daripada itu. Ya. Nah, jadi gimana tuh? Ya, ini biasanya untuk menyeragamkan di hash. Selain jadi seragam, tentunya juga jadi menyembunyikan informasinya juga ya. Jadi password itu disimpan di komputer, di host server itu bukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pesan aslinya, password aslinya, tapi password disimpan dalam bentuk hash-nya. Tujuannya yang pertama menyeragamkan panjang field passwordnya, jadi nanti kolom untuk tabel database-nya itu bisa seragam, ya. Varchar ataupun karakter ataupun string bisa dibuat seragam. Yang kedua adalah untuk menyembunyikan nilai aslinya juga, gitu ya. Oke, tadi disebutkan hash ini mungkin ada collision, ya, yaitu kondisi di mana dua nilai berbeda di hash ternyata nilai hashnya malah sama, gitu ya. Nah, kondisi collision yang bisa teridentifikasi itu sebenarnya menjadikan tanda ya bahwa algoritma hash tersebut tidak aman secara kriptografis, gitu ya. Jadi artinya meskipun collision itu pasti kejadian, tapi kalau misalkan itu tidak teridentifikasi, ya tadi ya kayak contoh misalkan kita tahu eh, sangat memungkinkan A di hash, B di hash, hasilnya sama-sama Y. Ya, tapi selama kita tidak bisa menerka bahwa kalau A di hash dapatnya Y, terus selain A ini apa lagi ya yang kalau di hash dapatnya Y? Itu masih aman sih ya. Tapi kalau itu sampai bisa teridentifikasi, ya itu menjadi dinyatakan tidak aman secara kriptografis ya. Karena kan nanti bisa digunakan untuk memperoleh autentikasi yang sama ya. Gitu. Ya, contohnya misalkan tadi password. Password ini misalkan di passwordnya Apple. Ternyata di hash jadi 3541. Apple 3541. Ternyata collision dengan jeruk. Jeruk
diketikin 3541 juga. Nah, itu kan gawat. Akhirnya gimana? Kan yang pentingnya itu adalah nilai hash 3541-nya. Karena waktu di login yang kita masukkan tuh yang dibandingkan itu adalah bukan nilai apelnya, tapi nilai hash dari apel yaitu 3541. Kalau ternyata jeruk juga di hash dapatnya 3541, ya seseorang itu bisa login menggunakan kata jeruk untuk membongkar ataupun masuk ke akun orang yang pakai passwordnya apel gitu ya. Kebayang kira-kira ya? Ya gitu ya, kurang lebih ya. Nah, itu. Nah, ini ya ada di semua. Jadi sebenarnya eh, ada berbagai versi ya fungsi hash itu. Contohnya MD itu bahkan mungkin ada MD 6 nih kayaknya ya. Karena MD 5 itu ternyata collision juga. MD 4 ini kata kenapa kok MD 4 hampir tapi malah di-upgrade ke MD 5, MD 5 malah malah ada collision ya. Nah, ternyata MD 5 ini memang relatif lebih ringan ya untuk prosedurnya. Karena kan selain aman harusnya juga bisa cepat juga ya gitu ya. Bisa kita lihat nih ya, mana yang terindikasi collision. Oke. Nah, itu ya kurang lebih ya. Aman sampai situ pengantar untuk fungsi hash? Aman, Pak. Aman. Nah, sekarang kita bahas salah satu algoritma paling populer, algoritma hash MD5. Mungkin ada kalau sering ini sudah sering pakai tapi gimana ya prosedurnya? Ah, ini nih kita bahas. MD5 ini adalah fungsi hash satu arah yang buatnya itu adalah round reverse ya. Jadi ini perbaikan dari MD4. Oh ternyata iya, setelah MD4 ditemukan collisionnya ya. Ternyata ada collision juga ya. Ternyata ada nih ya. MD5 ini menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sembarang, hasilnya senantiasa 128 bit pix ya. Nah, begini prosedurnya. Jadi kalau kita punya pesan ya sepanjang ya sepanjang pesannya itu, pokoknya nanti akhirnya akan ditambahkan bit ya, akan ditambahkan bit sedemikian sehingga nanti panjang totalnya, misalkan di sini panjang pesannya itu kan K ya, panjang pesan itu adalah K, panjang pesan itu adalah K, nanti akan di padding, di padding, akan ditambahkan lah, sedang gitu ya, mungkin supaya nggak ketukar, ditambahkan tambahan apa, padding bit sama sama bit yang mencatat informasi panjang pesannya yang direpresentasikan dalam ukuran 64 bit ya. 2 pangkat 64 bit. Nah, jadi ini 64 bit. Panjang pesan ini 64 bit. Ini, bukan panjang pesan maksudnya, bit yang menggambarkan panjang pesan. Jadi contohnya misalkan, pesannya berapa? Pesannya 1000 bit. Maka angka 1000 itu akan direpresentasikan dalam biner dengan panjang 64 digit biner yang menyatakan nilai 1000. Kenapa 1000? Ya karena panjang pesannya 1000. Misalkan K-nya 1000 ceritanya. Apakah dipahami ini? Halo? Bingung nggak? Tapi yang jelas ya, nanti panjang totalnya nih, ya, panjang pesan ditambah padding bitnya yang tentunya menyesuaikan panjangnya sesuai kebutuhan dengan 64 bit ini kalau di total itu harus kelipatan dari 512 bit. Karena nanti ini diprosesnya akan menjadi blok-blok seukuran 512. Jadi datanya itu ketika di hash itu masuknya 512, 512. 512 ada inisial vektor ya 128 bit, keluarannya 128 bit. Jadi kalau misalkan di sini ada katakan saja totalnya ternyata adalah 5120 bit ya. Bentar ya. Misalkan secara total ya panjang segini semua ternyata adalah 5120 bit. Maka itu akan dipecah menjadi berapa? 10 blok. Yang masing-masing 512 bit. Apakah ini dipahami?
Halo? Bisa, Pak. Ya, 5.120 itu totalnya ya, totalnya. Ntar kita bahas lebih lanjut tentang penentuan ini. Nah, tapi yang jelas nanti akan ada 10 untai berarti ya. Jadi ada output pertama, output kedua, output ketiga, sampai output blok ke-10-nya. Ah, kayak gitu. Oke. Nah, lebih detail, jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui juga adalah terkait dengan fungsi MD5 ini, ada nih padding bit ya, yang ukurnya menyesuaikan, sedemikian sehingga nanti kalau panjang pesan total ditambah 64, ditambah dia, ya harus kelipatan dari 512 bit. Itu bit-bit pengganjal atau padding bit. Terus penambahan nilai panjang pesan semula, ya, panjang pesan aslinya di sini. Jadi kalau di sini K bit, berarti ini akan menyatakan nilai K sepanjang 64 bit. Ya, jadi representasi 64 bit. Jadi contohnya misalkan K-nya, misalkan ya, contoh aja. Misalkan panjang pesannya adalah 1024 bits. Ya. Panjang pesannya 1024 bits. Lah, 1024 bit ini nanti, eh, atau jangan 1024 bit deh, yang enggak, ya boleh ya 1024 bit. 1024 bit itu kan berapa? 2 pangkat 10 ya? Dua, dua, tiga, empat, ya gitu ya. Dua, tiga, gitu ya. Nah, jadi ini akan dinyatakan dalam bentuk representasi berapa? 64 bit. Ini menyatakan angka berapa ini? Ini biner ceritanya. Berapa ini? Secara desimal ini angka berapa? Biner seperti ini. Halo? 1024. 1024. Tapi 1024 kan sebenarnya cuma butuh berapa bit? Cuma butuh 11 bit kan. Nah, tapi direpresentasikan sepanjang berapa? 64 bit di belakang gitu ya. Jadi ini menyatakan bernilai K. Ini nilainya K dalam 64 digit biner. Oke, terus adalah inisialisasi penyangga buffer MD ini yang di bawah nih ABCD ini. Terus pengolahan pesan dalam blok berukuran 512. Ya, jadi per blok. Jadi enggak semua panjang pesan langsung diproses, tapi dipecah menjadi blok-blok yang setiap bloknya 512 bit. Lanjut. Nah, nih bahas dulu untuk penambahan bit pengganjal. Bit pengganjal ini berapa banyak? Gini, yang perlu diketahui bit pengganjal ini pasti dilakukan. Jadi nggak ada bit pengganjal. Padding bit ini selalu dilakukan. Ya. Pokoknya padding bit ini ukurannya, dia nilainya, bentar, sebuah bit satu. Nah, jadi bit pengganjal itu bit satu terus diikuti bit nol. Nah, masalahnya panjangnya berapa? Nah, panjangnya itu pokoknya diatur sedemikian sehingga panjang pesan dalam satuan bit kongruen dengan 448 modulo 512. Kenapa harus kongruen dengan 448? Karena kita tahu yang belakang ini panjangnya berapa nih? 64 gitu ya. 64. 512 dikurangi 64 kan 448 itu gitu. 448 itu. Mungkin saya kasih contoh sebelum ini angkanya. Mungkin kalau ini angkanya gampang nggak ya Dede ya ngitung ini? Ah, ya gampangnya sih. Jadi kalau K-nya 32.000 bit, uh, padding bitnya 192 bit gitu ya. Karena nanti berapa? 32.000 tambah 192 tambah 64 yaitu kelipatan 512 gitu ya. Karena kongruen tadi. Atau kalaupun mau pakai ilustrasi yang lebih gampang hitungnya, misalkan aja nih. Misalkan kita punya panjang pesan, misalkan K-nya adalah berapa ya? Misalkan K-nya adalah 600 deh, 600. Apakah dipahami, Adek? Halo? Dek, kalau K-nya 600 kira-kira berapa panjang bitnya? Berapa panjang
padding bitnya. Gimana cara ngitungnya? Keluar nih di ujian ya kayak gini ya. Gimana caranya? Ya pokoknya harus yang kongruen terhadap 448 ya. Si dia apa namanya? Bit pengganjal sehingga panjang pesan dalam satuan bit kongruen dengan 448. Jadi pokoknya K plus pad bitnya kalau di modulo 512 ya harus sama dengan si 448 modulo 512. Nah, gitu. Nah, sekarang gini aja. Kalau 600 bit ya, kalau 600 bit pasti nggak mungkin satu blok ya. Bener nggak? Halo? Dek, Iya, satu Pak. blok berapa ukurannya? Satu blok berapa ukurannya? 512, Pak. 512. Berarti yang terdekat kemungkinan dua blok ya nggak? Betul, Pak. 600 bit pasti akan jadi apa? Dua blok. Betulkah? Betul, Pak. Tapi kita tahu kalau 600 bit ini ya, sisa dari kelebihannya berapa nih? Kelebihannya adalah 600 dikurang 512 kan? Ya nggak? Iya, Pak. Berapakah itu? 8 ya? Apa nggak? Hmm, 10, 8, 9 dikurang 1. 8 lagi ya? Ya nggak? Iya, Pak. 6 udah berkurang 1 kan tadi berarti 0. Cuma 88 bit ya lebihnya ya? Betulkah? Betul, Pak. Jadi nanti bisa kebayang nih blok pertama itu 512. Ini blok pertama. Terus blok kedua itu 88. 88 gitu. Ya, tapi secara total kan nanti total harus dua blok ya, dua blok. Dua blok itu kan berapa? 1024 bit ya. Ya nggak? Betul, Pak. 1024 bit. Nah, oke, ya tapi seenggaknya berarti ini eh, 88 ini akan membentuk 512 sisanya. Nah, tapi kita juga ingat 88 ditambah ya, ditambah si padding bitnya, PB lah saya sebut seperti itu. Ditambah yang udah pasti di belakang harus ada 64. Kebayang nggak kira-kira? Halo? Ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi dengan kata lain si padding bit itu adalah berapa? Padding bit itu adalah bentuk 512 itu ya. 512 dikurangi siapa tuh? 64 tambah 88. Nah, berapakah itu ya? Coba dihitung saja manual ini berapa? 360, Pak. Ini total 360. Ya, 360. Ya, 360. Berarti padding bitnya berapa? 360. Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi nanti secara total eh, akan ada apa? Dua blok. Blok ya. Nah, 512 yang pertama full pesan nih. Ini full pesan. Nah, 500 kedua, 512 kedua ini akan disusun atas berapa? 88 bit pesan sisa ya. Pesan akhir tambah berapa? 360 bit berapa? Bit si padding sama tambah berapa? 64 representasi nilai berapa? Si nilai 600 ya? Iya nggak? Iya, Panjang Pak. pesan. Bagus. Panjang pesannya akan direpresentasikan si 600 itu dalam 64 bit. Kebayang ya kira-kira ya? Aman? Aman, Pak. Aman ya, jadi kayak gitu.
Nah, sekarang mungkin, oh ini, oke, pengganjal. Nah, ini kalau ini tadi contohnya udah ya, secara umum udah sama. Terus ini panjang pesan yang representasinya tadi. Tapi yang perlu ada diketahui nih, contoh misalkan, sorry, kasus lain. Misal panjang pesannya adalah 1024. Dek, berapakah padding bitnya? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Kalau pesannya 1024, berapa padding bitnya? Dek, ada yang bisa jawab? Berapa padding bitnya? Kalau K-nya 1024? 148, Pak. Nah, 448. Jadi, kita tahu ya, ketika ada pesan, ini panjangnya 1024, meskipun K itu ternyata adalah kelipatan daripada, ini kan ada dua blok sebenarnya, dua blok pas. Tapi ternyata bukan berarti tanpa padding. Jadi tetap harus ada padding. Jadi nanti dua blok pas itu pesannya ditambah satu blok lagi. Kalau satu blok lagi kan berarti berapa tuh? 512 ya. 512 itu diperoleh dari apa? Ya yang jelas bit belakangnya ada 64 untuk panjang pesan. Ditambah si padding bit ini. Sehingga bisa kita peroleh padding bitnya adalah 512 dikurang 64 yaitu 448 sendiri. Dan inilah ukuran terpanjang bit yang terjadi. Betul nggak? Halo? Iya, Jadi Pak. kalau ditanya, 448, betul ya? 448 ya? Ukuran 448, 488. Jumlahin coba. 64, 448, Pak. betul ya? 64 tambah, pokoknya harus 512, ya kan? Iya, betul, Pak. Nah, gitu ya. Jadi memang harus gitu. Jadi nggak mungkin kalau ada 450 padding bitnya nggak mungkin. Ya, tadi 360. Karena ada apa? Ini aja pesannya udah 20. Motong. Apa? Kayaknya masih mungkin deh, Pak. Kalau Masih misalnya mungkin. kayak Kumaha? Gimana? kan itu padding bitnya bisa 512 bit. Jadi misalnya pesannya itu kayak ngepas 448 misalnya. Oh iya juga ya. Bentar dulu, bentar. Oh iya. Kalau pesannya, ya saya salah berarti ya. Kalau panjang pesannya 448, oke. Berarti harus ngebuletin ya, sebanyak 64. Hmm, tar dulu. Kalau gimana? Panjangnya berapa? 448. Jadi panjangnya kan 448. Nah, Mm-mm. terus di- ditambahin panjang pesan itu yang kamu 2,64 itu kan tambah 64 bit. Nah, itu Mm-mm. jadi 512. Terus kan katanya harus pakai padding. Jadi Eh, ditambahin lagi 512. iya ya, betul juga ya. Karena di sini paddingnya itu ya. Paddingnya harus selalu ada ya. Betul, betul, betul. Tadi kalau saya pikir kalau, ya betul. Karena di sini ada angka satu nih. Coba bentar dulu, cek dulu ya. Oke. 1 sampai 512. Oh iya, ini dijawab ini nih. Sorry. Ini slide sebelumnya aja ada. Saya yang keliru ya. Tadi saya mikirnya adalah di sini mungkin nggak ada gitu ya. Ya oke, sip. Makasih. Itu barusan Hesang ya? Iya, Pak. Thank you Hesang. Ya, ini di sini aja ada. Padahal tadi sebelumnya saya sampaikan juga ya bahwa selalu ada padding. Betul. Berarti maksimum adalah 512. Kapankah 512 itu kejadian? Ketika pesannya 448 gitu ya. 448 berarti 64 padding di blok sebelumnya dan di blok kedua terakhir sama yang terakhir tambahin lagi sebanyak 448 ya. Jadi ketika eh, pesannya ya, ketika pesan tersisa di belakang yang terakhir itu 448, maka blok kedua terakhir itu akan disusun oleh
eh, 448 pesan bit, ya 48 bit pesan ditambah 64 padding bit. Adapun blok akhirnya akan disusun atas 448 padding bitnya ditambah si 64 representasi panjang pesan. Ya betul. Jadi secara total eh, padding bitnya akan 64 tambah 448 gitu. Gitu ya? Aman? Halo? Halo? Ngerti? Jadi padding bit sependek-pendeknya berapa? Satu. Sepanjang-panjangnya 512. Betul. Ya. Lanjut. Nah, berikutnya nih inisialisasi penyangga MD-nya. Penyangga MD-nya itu adalah 128 bit. Angkanya disusun sedemikian sehingga mudah diingat ya. Nih, dia panjangnya 32 bit, 108 bit, tersusun atas 4 kali 32 bit. Heksa nih. Jadi ada 8 nih. A itu 8 digit heksa. 8 digit heksa itu kan berarti 4 kali 8 ya. 32. Jadi totalnya 32 nih. 8, 8, 8, 8 masing-masing heksa ya. A-nya tuh 012456, B-nya 89ABCDEF, C-nya dibalik tuh, FEDCBA98, D-nya 76543210. Nah, gitu ya. Jadi ini yang menyebutkan juga memang berbagai komponen di kriptografi itu ya banyak berkaitan dengan art juga ya. Jadi terlihat estetik ya cukup baik nih, ada polanya ya. Lanjut nih ya. Ketika pesan sudah beres di padding, disertakan juga representasi panjang pesannya di paling belakang, 64 bit paling belakang, dipecah nih menjadi 512 bit. Nah, karena diskenerkan seperti ini ya. Blok-blok berukuran 512 bit. Dan dalam setiap waktu di sini ada prosedur, ya, ini inisial vektor utamanya. Oke, di MD5, nah, ntar kita lihat ya operasinya seperti apa. Pokoknya ada 32, ini ABCD, itu ya, ABCD itu 32 bit kali 4, 128 bit dan 128 bit, terkadang 108 bit juga. Sambung nih ya. Kalau bloknya ada 10, berarti ini ada 10 kejadian. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Nah, kalau kita explore lebih dalam apa yang ada di dalam sini nih, ini kan input 128 sama 512. Keluarannya 128. Itu gimana prosedurnya dapat output kayak begini? Nah, ini ya. Jadi ini pesan yang panjangnya 512. Ini oke, dan ini adalah input ABCD ya, ABCD kayak gitu. Si 128 bit ya. Dan tentunya ini memperoleh nilai hash dari output sebelumnya gitu ya. Jadi kalau ini adalah putaran kedua ya ini hasil MD dari putaran pertama. Kecuali yang pertama, kalau pertama ini pasti dapatnya dari ABCD ini ya, input ABCD. Tapi kalau yang berikutnya kan output dari yang sebelumnya, output dari yang sebelumnya. Oke. Oke, jadi hmm, Y ini pesannya 502 blok pesan. MD key itu adalah messages dari eh, output sebelumnya atau bisa juga nilai inisialisasi awal. Awal tadi itu ABCD. Proses MD5 terdiri dari 4 buah putaran nih, 1, 2, 3, 4. Setiap putaran melakukan operasi dasar MD5 sebanyak 16 kali. Ada fungsi F, fungsi G, fungsi H, fungsi I. Tuh, ya, ada 4 putaran secara umum, tapi setiap putaran ada operasi dasar MD5 16 kali. Ya, operasi dasarnya masing-masing ada F, fungsi G, fungsi H, fungsi I. Ya, panjang nanti diekspor juga di sini ya. Nah, ya. Nah, ternyata ini dieksporkan ke sini nih. Kita lihat ya. Ini adalah kalau kita bongkar apa yang terjadi di dalam fungsi G ini kayaknya ya. Fungsi sebentar. G ini mana nih? A, B, C, D. Oke, bentar dulu nih.
Oke, ABCD adalah 4 buah peubah 32 bit. Oke, coba kita lihat dulu ya ini ya. Nah, ini 512 masuk ke sini. Nah, ini ada Yeki ya ini. Oh, yang jelas ini fungsinya ada ABCD-nya, ada Yeki-nya, ya, pesan bersangkutan, dan di sini ada ya parameter tambahan ya, yang sudah disetting nih ya, 1 sampai 16, 17 sampai 32. Oke, oke, coba kita lihat dulu ini MD5. Hmm. XK ini adalah kelompok 32 bit ke K dari blok 512 bit. Nah, jadi 512 itu dibagi 32 kan ada 16 ya. Makanya dari 0 sampai 15. Nah, ABCD sendiri adalah 4 buah peubah penyangga 32 bit. Oke, nah jadi gini. Tadi kan disebutkan dalam setiap putaran, ya, baik putaran yang pertama, kedua, ketiga, ada 16 kali operasi dasar MD5. Operasi dasar MD5-nya ternyata ini. Ya, operasi dasar A, B, C, D itu 4 buah peubah yang masing-masing 32 bit dari A, B, C, D. Ya, jadi ini A kan ada 32 nih. Ya, A itu yang mana? A itu yang tadi pertama itu adalah yang ini nih, 01234567. Ya, itu ada sebanyak 32 bit. Jadi ini 32 bit nih. A, ketika A yang digunakan. Seperti itu. Ada G, nanti kita fungsi ya entah FGH ya. Ini FGH. Terus ada XOR, ada XK ini adalah kelompok 32 bit ke K dari blok 512. Jadi di sini ada K-nya masing-masing ya, XK. Jadi ngambilin 32, 32. Dari total 512. Jadi ada 16 XK. Dari X0 sampai X15. Ya. Dan TI, nah ini ada tabel. CLS sendiri adalah Circular Lab Shift sebanyak S bitnya. Nah, kayak gitu. Coba kita cek di sini. Kalau fungsi dasar MD5 untuk notasi F, ya, untuk F, ya ternyata operator booleannya ini nih, si fungsi G-nya itu. Jadi kan setiap putaran baik F, G, H, fungsi F, fungsi G, fungsi H, fungsi I, nah, sama nih kayak begini. Tapi di dalamnya sini operasinya beda-beda ini. Tuh, ya. Kalau yang F besar, fungsi F besar, ini nih bentuk notasinya. B dengan C, negasi B dengan D. Ah, kayak gini lah pokoknya. Jadi pakai operasi ini. Kalau fungsi G beda lagi ini. Fungsi H gini, fungsi I begini. Jadi beda. Jadi yang terjadi di sini itu bisa berbeda. Meskipun inputnya tiga, tiga komponen yang belakang ya. B, C, D itu ya. Nah, ini masing-masing sih 8 bit ya. Dan 32. Seperti itu. Nah, ada 16 kali putaran. Ya, XK-nya tuh di sini ya. XOR kan terus ya. Dan ini kan 32, 32, 32. Gitu ya. Nanti ngegeser nih. Geser depannya. Ada 16 kali operasi dasar, maka setiap kali selesai satu operasi dasar penyangga itu digeser ke kanan secara sirkular dengan cara pertukaran sebagai berikut. Nah, ini nih. Jadi D-nya disimpan di tem, ya. D-nya ditimpah C, C-nya ditimpah B, nah, berarti geser ke kanan kan? D-nya disimpan di tem, nah, baru nanti A-nya ditimpah tem lagi. Ya, di kurang lebih seperti ini. Nanti dia akan eh, lihat nih, C-nya ke D, B-nya ke C, A-nya ke B. A yang operasi ini ke B nih. Ya, tapi ini yang paling ini. Kalau ini hanya geser doang nih. BC, BC nih geser. Adapun A yang baru dapat dari D yang ini. Tapi yang selalu berubahnya yang ini, komponen B ini. Bentar ini. Apakah dipahami nih flowchartnya? Halo? Halo? Aman?
Gimana? Cukup memusingkan sih, Pak. Ah, musik kan. Iya, iya, iya. Iya. Ya, tapi kalau ini pakai register ya, SIP register kan komputer ya. Ya, kita cukup bikin alur yang seperti ini kan dia nanti menempatkan sendiri. Kalau ditelusuri sama kita sih repot ya. Kita yang menelusuri repot. Oke ya, lanjut. Nah, ini tabel dari TI. Ingat, TI ini juga kan dieksorkan dengan SK hasil. Jadi A, B, C, D masuk ke G dapat sesuatu. Sesuatunya diekspor sama A. Hasil dari ini diekspor sama XK. Hasil dari XOR dengan XK yang barusan diekspor dengan TI. Dan TI ini masing-masing punya tabelnya. Tuh, ya. Dalam setiap putaran 16 kali. Padahal ada 4 putaran. Jadi ada 64 nilai tabel si MD5-nya ini. Ya, itu. Kalau ini XK nih setiap datanya masing-masing gitu ya. 32 Chang 32 bit ya dari si 512. Oke, seperti ini ya. Jadi lebih lanjut bisa kita notasikan flowchart yang barusan ini nih sebagai berikut. Ya, berikut. Jadi hasil nilai A yang baru senantiasa kita peroleh dari apa? B yang nilai B-nya di XOR dengan eh, ini ya apa? Register ya, pergeseran CLS itu ya, pergeseran ke kanan tadi sebenarnya. Tapi seperti gitu juga ya, gitu ya. Nih seperti ini. Nah, tapi di sini gesernya tuh beda-beda sih ya. Di outputnya gini, inputnya nih A, B, C, D, K-nya, S sama I. Ini representasinya. Dan ini F, B, C, D-nya. Nah, itu ya. Bisa kita lihat. Nih, 16 kali operasi dasar untuk yang putaran pertama, si F ya. F, B, C, D. Pertama masuknya gini nih, A, B, C, D nih. Ya. Putaran pertama ke 0. Ya. Terusnya di sini eh, oke, S-nya ya. S ini ada ketemu 7, 12, 17, 22 ya. Coba kita lihat nih. Nah, dulu. Nah, beda-beda nih ininya nih. S-nya ya. Nah, tapi di sini ada ketentuannya punya ya. S-nya sendiri digunakan. Nah, ini nih ya. Ngegesernya di sini nih, CLS ini nih. Circular lap shift ya. Circular lap shift sebanyak S bit. Nah, ini nih ya. Circular lap shift sebanyak S bit. Nah, di sini. Ternyata S bitnya tuh beda-beda nih. Ada yang 7, ada yang 12. Tapi kalau ini sih 7, 12, 17, 22. 7, 12, 17, 22. Ah, berarti putaran pertama selalu begitu. 7, 12, 17, 22. Ini untuk indeks ngambil datanya ya. T ke I. Kalau ini XK. Oke. Sorry. T ke ini tabel. T ini tabel. Kalau ini ngambil datanya. XK ini. 0 sampai 15. Ini kan tabel tadi 1 sampai 16. Untuk yang pertama nih. Yang pertama kan pakai yang ini tabelnya. Nah, kalau ini untuk operasi G ini. Oh, di sini mulai dari 17 sampai 32 tabelnya. Kalau ini wah ternyata nggak seurutan yang tadi ya. Kalau di sini kan urutan nih 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Kalau di sini ternyata dari 1 ambil yang ke 6, ambil ke 11. Kelihatan nggak ini? Urutan datanya diambilnya 32 bit. 32 bitnya itu nggak urut. Halo, kelihatan?
data yang chunk 32 bit paling kiri ternyata ini nih. Jadi ini XK-nya, XK itu kan 32 bit dari yang 512 itu ya. Ternyata nggak urutan di sini. Adapun untuk gesernya, untuk putaran kedua 5, 9, 14, 20. 5, 9, 14, 20. Ah, kayak gitu. Ini untuk yang putaran 3, tuh lihatin. Nah, ini juga nih. 5, 8, 11, 14. Ya. Tapi masing-masing X itu ya XK ya dilibatkan semua. Putaran 4. Tuh, ya. Oke. Setelah putaran keempat, ya, ditambahkan ke ABCD. ABCD. Memproses untuk blok data berikutnya. Ya, kalau itu udah beres ya data yang berikutnya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada messages beberapa pesan nih, halo nih begini hasilnya. Halo apa kabar teman? Ah, begini. Ini juga seperti ini. Panjangnya sama tetap 128 bit. Nah, itu ya. Jadi ini secara umum sebenarnya memang MD5 ini memenuhi itu ya, collision resistant karena sangat sukar menemukan dua input berbeda yang punya nilai hash yang sama. Terus pre-image resistant, sembarang output Y ya sukar juga kita peroleh nilai A-nya itu menarakannya berapa ya. Terus second pre-image resistant tadi ya, untuk input A dan output Y, HA ya sukar juga menemukan input kedua B sehingga ya H bisa dengan Y. Ah, kayak gitu ya. Secara teori bahkan di sini hampir tidak mungkin, tapi kenyataannya tahun 96 nih ada ya yang menemukan kolisi di MD5. Tuh, ya. 1 Maret 2005 menemukan bisa nih ya membentuk dua buah pesan berbeda sertifikat ya untuk dan mungkin lebih lanjut ya. Tapi yang jelas nih bisa menghasilkan atau menerka kolisi. Hanya ada MD6 kan gitu ya. Tapi ini adalah contoh dua pesan berbeda yang memiliki nilai hash yang sama. Ini adalah contoh dua pesan berbeda yang memiliki nilai hash yang sama. Dan ternyata kalau diperbandingkan pesannya cukup mirip gitu ya. Nah, jadi manipulasi sedikit ternyata tetap bisa mempertahankan. Nah, itu kan juga berbahaya ya. Karena kalau misalkan pesannya itu diubah sedikit, terus nilai hash-nya bisa tetap dipertahankan sama, itu bahaya. Berarti kan kalau pesannya diubah sedikit, boleh jadi dia tetap mempertahankan beberapa informasi yang lainnya. Ya, ya kadangkala kalau pesan ini diubahnya harus banyak, nah itu justru aman. Ya, karena kalau diubahnya banyak, ya boleh jadi nanti pesannya jadi rusak ya. M1 diubah jadi M2, M2-nya dimanipulasi, tapi harus banyak, ya boleh jadi nanti M2 nih secara pemaknaan jadi hilang. Bisa jadi sangat berbeda dengan M1. Nah, tapi kalau misalkan M1 sama M2 itu ternyata hanya butuh diubah sedikit, bisa tetap mempertahankan, dan jangan-jangan bisa itu ya, mempertahankan makna-makna tertentu, tapi memanipulasi data yang lain. Misalkan contoh nih, ini mau transfer uang gitu ya. Diubah sedikit, cuma apa? Nilai uangnya. Jadi sama-sama transfer, tapi diubah sedikit nilai uangnya jadi besar misalkan. Nah, itu kan gawat tuh. Secara pesan M2 itu maknanya mirip seperti M1, tapi justru manipulasinya itu bisa mengakibatkan kesalahpahaman. Ya. Mendingan M2 itu diubahnya banyak, jadinya wah jadi rusak gitu ya M1-nya. Atau pesannya jadi benar-benar berbeda. Itu ya. Oke, nah selanjutnya nih Mac ya. Message Authentication Code. Ini lebih kepada pemanfaatan aja. Jadi gimana caranya kita bisa mengirimkan pesan, tetapi kita bisa mengecek ya bahwa pesan tersebut dijamin belum diubah. Nah, gimana prosedurnya? Langsung aja ke sini. Jadi kalau pakai algoritma Mac ini, kita punya pesan nih mau dikirimin. Ya, dan ingat ya, pesan di sini tuh boleh jadi tidak rahasia. Pesan di sini tuh boleh jadi tidak rahasia. Ya, tapi ingin bisa kita perhatikan, ingin bisa kita ketahui, apakah di jalan ini pesan udah dimanipulasi atau belum, gitu. Ya,
misalkan nih, ya pesan ini tidak rahasia. Kita kalau di make algorithm itu ya berarti ini pakai kunci nih. Ya kalau diperbandingkan memang antara make sama hashingnya beda ya. Lebih kepada justru make ini memanfaatkan fungsi hash sebenarnya ya. Uh, Algoritma hashnya boleh apapun. Bahkan mengkombinasikan hash dengan eh, enkripsi bisa juga ya. Nah, misalkan gini nih. Ada pesan mau dikirim. Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah kalau mau supaya bisa diautentikasi nih bahwa pesan itu udah dimanipulasi atau belum, akan dihitung ya, anggap aja message digest-nya ya gitu ya. Atau nilai hash-nya lah gitu ya. Tapi nilai hash yang dihitung dengan menggunakan kunci. Nah, pokoknya ada kuncinya lah, kunci. Jadi ini message-nya dihitung hash-nya. Tapi ini hash khusus karena hash yang pakai kunci. Dah, dapatlah nih MAC-nya ini. Ya, message-nya. Message Authentication Code. Ya, ya sebenarnya ini kurang lebihnya seperti apa? Nilai hash dari pesan ini. Untuk kemudian ketika dikirimkan, maka si pesan itu, ya, si pesan itu di-embed oleh si MAC-nya. Jadi MAC ini ditempelin, ya, baru dikirimin. Di sisi penerima nanti, sebelum si penerima itu membaca pesannya, jangan main baca dulu. Takutnya ini udah dimanipulasi, jadi udah salah nih pesannya. Nah, berarti gimana caranya? Ya harus pakai MAC juga, MAC algorithm. Tapi dengan catatan, dia juga punya kunci yang sama dengan si pengirim tadi. Maka yang dilakukan oleh si penerima akan dilakukan adalah diterapkan MAC algorithm terhadap si pesan ini dengan kunci yang sama dengan si pengirim, dapat suatu nilai, nih yang saya tunjuk, maka si nilai yang ini akan di-matchingkan, dicek. Sama nggak dengan MAC yang di-embed oleh si pesan ketika diterima? Apakah ini dipahami? Halo semua? Halo? Dapat dipahami, Pak. Dapat ya. Kapan ini pesan kita bisa simpulkan belum diubah? Kalau yang dihitung di sini nih, yang saya tunjuk, sama yang dibawa, dilekatkan dengan pesan ketika tadi dikirimkan, harus sama. Kalau udah berbeda ini, maka boleh jadi di tengah jalan ada yang ngubah-ngubah pesan ini. Gitu. Karena kalau ini diubah-ubah ini asli, terus diubah-ubah, ini sudah berubah, maka pas dihitung di sini pakai kunci yang sama, dapat sesuatu ya, sesuatu yang saya tunjuk ini, kelihatan kan ya kursor saya? Terlihat, Kan, Pak. akan berbeda dengan yang ini. Gitu. Pasti akan berbeda dengan yang ini. Karena yang ini tuh harusnya berasal dari pesan yang belum diubah. Ini berasal dari peran. Nah, kalau sedangkan di sini inputnya pesan yang udah diubah. Maka ini adalah MAC yang udah diubah. Pasti beda nih. Bisa nggak Pak kalau misalkan hmm, user bikin ini juga diganti. Jadi jangan pesannya yang dimanipulasi tapi bawahnya juga diganti. Ya, nggak bisa. Karena yang bawah ini dibikinnya harus pakai kunci gitu. Ya, kalau orang yang memanipulasi kan nggak punya kunci. Yang punya kunci cuma si pengirim sama penerima. Nggak bisa nambahin sesuatu. Misalkan dia pesan, dia ubah, terus dia bikin Mac sendiri, terus dipaketin, disambungin, jadi ininya udah diubah, ini adalah hasil ubahannya. Ya masalahnya adalah kunci untuk bikin yang bawah ini pakai apa? Kan kuncinya berbeda ya, atau tidak diketahui ya, pasti akan beda juga gitu. Paham ya kira-kira ya? Halo? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Mac ini bisa digunakan untuk autentikasi arsip ya, untuk ngecek juga apakah jangan-jangan di tengah jalan itu aplikasi ataupun pesan ada virusnya, nah, itu bisa pakai Mac juga. Mac ini bisa pakai algoritma chipper blocknya adalah eh, DES, bisa pakai DES ya. Terus bisa juga pakai MD5. Jadi DES sama MD5. Terus mode operasinya bisa ada yang pakai CEBC, ada yang bisa pakai CFB. Nah, jadi seperti itu. Nah, gimana caranya? Yang paling sederhana adalah
dari pesan ini di hash dulu, nilai hashnya dienkripsi. Nah, dapatlah MAC ini. Oke, lagi ya, message-nya itu di hash, hashnya dienkripsi. Jadilah MAC. Jadi si MAC itu berasal dari apa? Bisa kita peroleh, MAC-nya diperoleh dari apa? Nilai hash yang dienkrip pakai DES dengan mode operasi CBC dan CMP. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Aman? Halo, Dek. Aman, Pak. Aman ya? Oke, ya. Oke. Baik, mungkin saya rasa itu saja pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah berkenan hadir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Terima Terima kasih, Pak. Ya, oke.